Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Aku tidak membiayai cederamu. Bawa ke pengadilan. Oke. Kembali ketika aku berumur 20, aku bekerja di sebuah pabrik motor. Itu cukup kecil dengan total sekitar 20 orang karyawan. Aku telah mencoba semua aspek pekerjaan sebelum menetap di bengkel tukang kayu, di mana semua kayu dipotong oleh mesin CNC dan disiapkan untuk bengkel utama, atau dirakit sebelumnya jika memungkinkan. Bagian dari pekerjaan persiapan melibatkan menempatkan tepi karet ke tepi kayu yang terbuka, dan untuk melakukan ini, kami harus memotong alur ke tepi agar tepi dapat dimasukkan. Untuk menempatkan alur ini, kami menggunakan router genggam dengan bit slotting. Tetapi router dipasang di bawah meja kerja dengan bit mencuat dari lubang. Karena itu adalah peralatan buatan tangan, itu tidak memiliki perlindungan apapun di atasnya. Jadi kalian mungkin bisa melihat kemana arahnya. Aku sedang memasukkan sepotong besar lapisan ketika tanganku terlepas dari bagian atas dan masuk ke mata pisau. Ketika aku menarik diri dan melihat, aku menyadari bahwa ujung jari tengahku menggantung dari sekitar 3/4 bagian bawah kuku, dan jari telunjuk dan jari manisku juga terpotong dengan buruk. Aku sendirian di gedung bengkel, jadi harus mencari bantuan dan tumpangan ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit di mana mereka berhasil memasang kembali jariku tanpa tulang dan mengambil cuti 5 minggu sampai aku pulih. Ketika aku kembali, itu dengan pelindung plastik, sementara penyembuhan selesai. Sekitar seminggu kemudian, ketika pemilik dan aku berada di dalam, aku pergi ke kantornya untuk berbicara. Aku awalnya bermaksud hanya untuk meminta upahku yang hilang sekitar 1.200 pounds pada saat itu. Tetapi segera setelah aku masuk dan bertanya, "Bisakah kita bicara?" Aku langsung dibentak dengan, "Jika kamu datang untuk meminta uang, kamu lupakan saja itu. Pergi sana temui pengacara." Bahkan tidak ada pertanyaan, "Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" dan lain-lain. Aku mencoba bersikap rasional, tetapi dia tidak bisa memilikinya. Jadi aku melakukan hal itu. Pergi ke pengacara tidak menang tanpa biaya. Dan setelah beberapa bolak-balik diberikan biaya 6.000 pounds. Di luar itu, HSE yaitu Health and Safety Executive melakukan kunjungan dan menemukan banyak resiko dan pelanggaran. Pintu keluar kebakaran diblokir. Pelatihan pertolongan pertama sudah ketinggalan zaman. Kabel dipasang di lantai ke stasiun kerja permanen tanpa perlindungan perjalanan, dan lain-lain. Pemilik mendapat pemberitahuan menyeluruh dan memerintahkan untuk membawa standar keselamatan sesuai dengan rekomendasi. Ini jelas menyebabkan suasana yang buruk di tempat kerja. Jadi aku mulai mencari pekerjaan lain yang terbaik karena perusahaan masuk ke administrasi setelah campuran membayar orang untuk melakukan perubahan yang diperlukan dan pasar motor yang goyah. Aku diberhentikan, tetapi setidaknya menerima pembayaran redundansi dari HMRC dan masuk ke pekerjaan lain minggu berikutnya. Pemiliknya menyatakan pilot, tetapi dibuka kembali dengan nama perusahaan yang berbeda dan atas nama orang lain, yang aku pikir istrinya. Aku agak senang dia terus berjalan, meskipun tampaknya standar keselamatan memang berubah, dan banyak orang mempertahankan pekerjaan mereka, dengan beberapa orang yang berlebihan kembali setelah dia membangun kembali bengkelnya. Cerita kedua. Kamu menulis kode yang buruk dan tidak memperbaiki apapun. Latar belakang. Aku dulu bekerja di sebuah perusahaan jasa IT yang bekerja berdasarkan kontrak pemerintah pusat. Kami akan mengembangkan kode, menguji unit, dan kemudian menyerahkannya kepada tim penguji khusus yang akan mengunci dan menandatangani kode sebelum produksi. Setelah dalam produksi, pekerjaan akan dipantau dan ditanggapi oleh tim dukungan khusus. Tim pendukung ini adalah semua mantan pegawai pemerintah yang dialihkan ke perusahaan jasa sebagai bagian dari kontrak. Mereka tidak pernah mengembangkan kode apapun sendiri, tetapi dengan senang hati menunjuk orang lain untuk membuat diri mereka merasa superior. Sistem produksinya sangat besar dan terdiri dari banyak bagian yang bergerak. Rilis kode juga didasarkan pada tanggal yang ditarik keluar dari udara daripada didasarkan pada persyaratan atau waktu pengembangan. Dengan demikian, cacat tidak bisa dihindari. Cacat dinilai dengan 1-5, dengan 1 kritis, dan 5 hanya ditangani jika 1-4 semuanya baik-baik saja. Kategori 5 adalah hal-hal seperti mengklik tombol ini membutuhkan waktu 5 detik, bukan 3 detik. Ini berarti bahwa apapun dengan kategori 5 tidak pernah dilihat. Tim dukungan memantau pekerjaan produksi di luar jam kerja. Jika pekerjaan gagal, responden pertama akan dipanggil. Ini berarti biaya panggilan keluar $50 untuknya.
Dia kemudian akan memanggil orang lain di timnya untuk mengatasi masalah ini. Ini berarti biaya panggilan $50 untuknya juga. Pekerjaan tertentu memiliki masalah di mana persyaratan dasarnya tidak jelas dan akan gagal pada jam 10 malam setiap hari karena nilai yang tidak terduga. Cara mengatasinya adalah dengan mengklik restart dan pekerjaan akan pulih dengan sendirinya dan melanjutkan tanpa kegagalan lebih lanjut. Karena ini tidak memerlukan intervensi nyata dan tidak mempengaruhi pengguna, itu diberi kategori dengan 5. Tim dukungan menyukai ini, karena ini berarti tambahan $350 seminggu untuk prospek dan $350 seminggu untuk orang dukungan hanya untuk salah satu dari mereka mengklik tombol pada waktu yang sama setiap malam. Ini telah terjadi selama 2 tahun sebelumnya, dan sejauh ini menjaring uang masing-masing sekitar $35.000 dalam pembayaran dukungan. Malicious Compliance. Setelah rilis besar yang diisi dengan persyaratan untuk tidak lengkap dan tenggat waktu yang tidak realistis, kami dipanggil ke pertemuan multi-tim untuk membahas jumlah cacat dan cara menguranginya. Pemimpin tim pendukung mengambil kesempatan ini untuk memimpin dan memberitahu semua orang bagaimana itu semua kesalahan tim pengembangan karena kami menulis kode yang buruk dan tidak pernah memperbaiki apapun. Serta bagaimana timnya membawa kami dan harus merespons secara teratur dari luar jam padam. Kami dibutakan oleh ini. Dan aku sangat kesal karena kami sudah berada di bawah tekanan yang tidak semestinya dan perlu Mupet ini memperburuk keadaan. Aku tahu tentang pekerjaan jam 10 malam dan tahu mereka memerasnya. Jadi aku mengangkat catat palsu baru dan memberi label sebagai kategori 3 dan menautkannya ke area yang kira-kira sama dengan kegagalan kategori 5 jam 10 malam. Aku memperbaiki kode kegagalan jam 10 malam. Pada dasarnya dengan mengedit pernyataan if sehingga akan berlanjut alih-alih gagal. Butuh tidak lebih dari 10 penekanan tombol. Kode baru telah ditetapkan, tetapi aku tidak memberitahu tim dukungan. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari ketua tim yang mengatakan ada masalah dengan pekerjaan jam 10 malam, karena tidak gagal pada malam sebelumnya, sehingga tidak boleh memproses semua data. Dia melanjutkan dengan, kita harus menguji kode lebih teliti. Ketika aku menghentikannya di tengah kalimat dan berkata, oh, kode itu, aku melihat ada masalah ketika aku memperbaiki sesuatu yang lain. Jadi aku membuat perubahan untuk menghentikannya agar tidak gagal. Aku tidak ingin terus mengganggu kalian. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Jika dia bukan seorang Mupet, aku akan membiarkan dia menyimpan sapi perahnya. Tetapi dia memilih dengan buruk. Dan sapi perah itu menghilang. Cerita ketiga. Kamu ingin kerucut? Aku akan memberimu sebuah kerucut. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan irigasi tahun lalu, sistem penyemprot. Di bagian dunia kami, musim dingin bisa menjadi dingin. Jadi kami melakukan apa yang dikenal sebagai musim dingin, yang terdiri dari mematikan air untuk alat penyiram pelanggan, dan kemudian meniupkan udara ke pipa atau kepala alat penyiram melalui kompresor tarik di belakang. Yang kami sewa dicat oranye terang, jadi kalian bisa melihat aku dari jauh. Salah satu jatah tempat kami bekerja memiliki beberapa orang yang ngotot pada aturan. Truk yang diparkir di jalan harus memiliki kerucut oranye di belakang mereka untuk membantu mengingatkan penduduk yang mengemudi di sana bahwa ada pekerja. Untuk apa yang aku lakukan? Aku tidak pernah harus parkir di jalan, kecuali selama musim dingin. Aku tidak berpikir untuk menaruh kerucut di trukku karena kompresor sudah oranye terang dan kompresor berada di belakang truk. Begitu awal musim dingin, kendaraan diparkir di jalan tanpa kerucut di belakang truk. Sebuah SUV berhenti saat aku sedang menyiapkan barang-barangku, dan salah satu petugas keamanan berkata, "Di mana kerucutmu?" Aku berkata, "Aku nggak punya. Aku pikir kompresor oranye besar sudah cukup memperingatkan." "Tidak, kamu membutuhkan kerucut di belakangnya." Aku mengatakan kepadanya kalau aku akan mendapatkannya begitu aku pergi, dan akan menyimpannya bersamaku selama musim ini. Masuk ke Malicious Compliance. Aku kembali ke toko dan menemukan jenis fitting yang kami gunakan untuk pompa kolam. Tingginya sekitar 4 inci dan berbentuk kerucut. Ambil beberapa cat penanda turf oranye dan beri beberapa lapis. Sekarang, trukku memiliki kerucut oranye dan aku mematuhi aturan mereka. Sekitar seminggu berlalu sebelum aku kembali ke peruntukan itu. Aku berhenti di depan rumah pelanggan dan mengeluarkan kerucut oranye kecil itu untuk ditaruh di belakang kompresor oranye besar. Keamanan keluar melakukan putaran, dan aku kemudian melihat salah satu truk mereka berhenti di sampingku. Lihat, kerucut 4 inci. Dan tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti, dan tidak ada yang memberi aku masalah lagi tentang kerucut itu lagi tahun itu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah.
Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.